Puji Tuhan, haleluya. Keluarga besar GPDIL Syadai, kita berjumpa lagi dalam renungan 79. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama ucapkan salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Biarlah ini boleh menjadi komitmen kita dalam kita mengiring kepada Tuhan. Kita akan baca di dalam Amsal Sulaiman 27 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Sekali lagi saya bacakan, kenalilah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Saya beri tema firman Tuhan, menjaga catatan keuangan dengan baik. Menjaga catatan keuangan dengan baik. Ketika kita, saudara dan saya berpikir untuk mengikut Yesus, maka saudara mungkin tidak berpikir tentang menjaga catatan keuangan dengan baik. Tetapi sesungguhnya Allah ingin, saudara ingin saya mencatat apa yang kita habiskan, yang saudara habiskan, hutang apa yang saudara punya, dan pendapatan apa yang kita hasilkan. Itu harus kita catat. Alkitab berkata bahwa kita perlu memperhatikan kepentingan finansial kita dengan saksama. Kenalilah baik-baik keadaan kambing dombamu. Hari ini kita mungkin berkata kenalilah dengan baik keadaan sahammu. Dengan kata lain, kita perlu tahu kemana perginya uang kita. Banyak orang berkata bahwa uang berbicara, namun sebenarnya uang itu hanya akan lenyap dengan diam-diam. Bukan uang itu berbicara, dan akhirnya saudara akan bertanya-tanya kemana perginya uang saudara. Kita tidak tahu kemana perginya uang itu. Seringkali kita bingung. Saudara-saudara, kita tahu kita adalah sama dengan apa yang kita alami kalau kita tidak tahu kemana uang kita pergi. Itu sama saja dengan bencana. Bencana, saudara terjerat dalam hutang piutang. Dan karena saudara tidak menyimpan catatan finansial, kita tidak ada catatan berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Ada juga seorang yang mempunyai usaha, tapi waktu dia menghitung, kalau dipikir tokonya itu laris, banyak pembelinya, tapi setiap bulan selalu tekor. Karena apa? Karena keluarga ini tidak memperhitungkan uang berapa yang keluar, uang berapa yang masuk. Seringkali kalau anaknya mau sekolah naik beca atau naik gojek, gokar, ngambil uang dari toko itu. Nanti kalau istrinya mau belanja, ambil uang dari toko itu. Semua kepentingan rumah tangga ambil dari toko itu. Dia tidak menyadari dan akhirnya dia tekor untuk menghadapi keuangan itu. Dia bingung kemana uang itu pergi.
Nah, sebab itu perlu sekali menjaga catatan keuangan itu dengan baik. Itu menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali kita tidak menyimpan catatan finansial yang menunjukkan apa yang sedang terjadi dalam keuangan kita. Seperti kata pepatah, pada akhirnya saudara hanya akan menghabiskan uang untuk membeli benda-benda yang tidak berguna, yang tidak sangat dibutuhkan. Hanya itu yang mengesankan orang lain saja. Seringkali kita beli yang tidak perlu, yang tidak seharusnya dibeli, itu hanya untuk menyenangkan orang lain. Itu salah. Sebab itu firman Tuhan katakan, kenalilah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Hal ini akan menyebabkan munculnya berbagai jenis masalah dalam hidup saudara dan saya. Ketika saudara bertanya-tanya kemana perginya, semua uang saya itu kemana perginya, maka itu adalah suatu tanda peringatan saudara sedang berada dalam suatu masalah yang saudara tidak tahu kemana uang itu pergi, kemana uang saudara itu lenyap. Perlu tahu hutang apa yang saudara punya, apa yang saudara miliki, dan berapa yang saudara dapatkan. Kita harus menyimpan catatan keuangan itu dengan baik, karena kekayaan bisa lenyap dengan cepat. Apa yang kita dapat, yang kita keluarkan, itu harus ada catatan supaya kita tidak tekor dan kita akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Pikirkan ini saudara sekalian, menghabiskan sebanyak waktu yang sama untuk mencatat keuangan saudara sebanyak saudara mengkhawatirkannya, maka kekhawatiran saudara mungkin akan jauh berkurang. Itulah mengapa kita harus menyimpan catatan keuangan itu dengan baik. Kita harus ada keuangan itu dengan baik. Jika saudara ingin memperoleh berkat Tuhan dalam keuangan tersebut dengan hikmat dan kebijaksanaan, dan pastikan Allah akan disenangkan oleh perolehan berkat-berkat kita yang benar. Sebab itu mari kita belajar untuk mencatat keuangan itu dengan baik, karena hal itu menyenangkan hati Allah. Allah itu akan memberikan berkat yang melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita tahu menggunakan itu dengan baik, kenalilah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Jadi barang yang kecil sekalipun itu harus kita catat supaya kita tahu kemana uang itu pergi. Dan mari kita belajar untuk menjaga catatan keuangan, menjaga apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita itu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih telah mengikuti renungan 79.
kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesuksesan, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau mengajar kepada kami untuk mengenali baik-baik keadaan hidup kami ini Tuhan. Untuk segala yang kami peroleh berkat-berkat yang daripada-Mu, biarlah kami boleh hitung dan kami boleh pergunakan itu menurut kehendak Engkau. Dan kami yakin Engkau akan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, keluarga besar GPDI El Shaddai, apapun yang menjadi usaha, pekerjaan, keperluan mereka, Engkau akan mencukupi. Ajar kami selalu menghitung-hitung semua berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati Tuhan multimedia yang sudah melayani kami. Balas berkati dengan lipat kali ganda. Kesehatan, kekuatan, hikmat daripada-Mu Engkau terus tambah-tambahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami bersyukur. Segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai mendengar perkataan-Mu dan melakukannya, sehingga keluarga GPDI El Shaddai sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Haleluya. Terima kasih. Amin.